Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas BTPS dan BIAN ya. Kita akan melihat dari segi fundamental, khususnya value investing. Analisis ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing. Analisa ini juga bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi ini berdasarkan data yang kita ambil ya. Yang pertama ini BTPS Bank BTPN Syariah ya. Kita punya dua data ya. Sebelum kita membahas, jika dirasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tertera ya. Kita punya dua data untuk BTPS ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Keuntungannya ini sama ya, sekitar 10%-an, turun sedikit saja. Keuntungan bersihnya dari 10,79 menjadi 10,02 ya. Dari segi book value di sini ada peningkatan ya, sekitar hampir 40 rupiah ya. Kemudian dari segi keuntungan bersihnya ini ada penurunan ya. Dari segi harga ada peningkatan. Kemudian dari segi dana pihak ketiga ini ada penurunan ya, sekitar 10%. Lain-lainnya kepengendalian ini aman ya. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu ya, dari segi book value dengan harganya, bahwa sekarang ini harga sekarang sudah di atas dari nilai perusahaannya 11% ya, sehingga kategorinya bertumbuh wajar. Artinya harga ini memang harga yang sudah sewajarnya, sehingga bisakah untuk bagger? Bisa, tetapi yang bacanya agak lama seperti itu ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli ya, ini juga sudah di atas dari harga maksimal beli ya, sudah 11% di atas harga maksimal beli, sehingga valuasinya kita kategorikan sebagai kalau beli sekarang kita harus menambah 11% dari harga standarnya. Kemudian juga bahwa untuk bagger ya, ini bisa tetapi lamban ya. Kalau itu terjadi bagger bisa tetapi agak lamban. Yang kedua, dari segi dividen, ini ternyata perusahaan bagikan dividen sudah sangat besar, 50% ya. Dan dividen yieldnya di triwulan 2 ya, ini berdasarkan triwulan 2 ya, dividen yieldnya 4,5%. Berarti masih tergolong kecil, sehingga valuasi dan dividen ini masih tergolong dalam perlu kita tunggu ya. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya sangat besar, 21%. Kemudian yang lain-lainnya ini tidak masalah, kecuali hutang tadi, bukan hutang ya, kecuali dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga ini ya, ini mungkin masih terlalu sedikit ya, seharusnya mungkin sekitar 400 atau 500% ini ya di HTB-nya nih ya, atau dana pihak ketiganya ya, masih terlalu kecil. Kemudian dari segi pengendalian tadi oke, sudah tidak masalah ya. Sehingga kita mengambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ada beberapa hal yang kita tunggu di triwulan berikutnya ya. Yang pertama tadi tentu saja ini, kalau dari IPS sudah tidak masalah, artinya keuntungan sudah 10% ya. Cuma berarti di sini harga ya, harganya sudah ketinggian. Yang kedua tadi ini PR-nya sudah besar, dividen yieldnya kecil, berarti tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena tinggal menunggu perubahan di harga saja ya terjadi, maksudnya harga turun dulu menuju ke keseimbangannya, maka nanti dividennya akan mengikuti. Yang kedua di sini tadi dana pihak ketiganya ini ya, dana pihak ketiganya ini sebaiknya lebih besar lagi daripada yang ada tertera itu.
ya sekitar 500% tadi, seperti bank-bank misalnya Bank BRI, Bank Mandiri ataupun lainnya ya, yang standarnya di 500-an ke atas tetapi juga kurang dari 1000% ya. Baik, yang kedua kita melihat lagi yang yaitu saham Bayan Resources ya. Ini kita juga punya dua data ya. Bayan Resources ini perusahaan yang bergerak di bidang batu bara ya. Kita punya dua data yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Ini keuntungan triwulan 1 itu 48%, triwulan 2 ini 45%, berarti ada penurunan dari segi persentase keuntungan yang pertama, tetapi keuntungannya ini sangat besar ya, hampir separuh ya, hampir separuh ini keuntungannya, luar biasa ya. Yang kedua, kita akan membandingkan dari segi book value ya. Harga sekarang 16 ribuan ya, 16.700 dibandingkan dengan nilai perusahaannya sekitar 900-an. Ini berarti harga sekarang ini sudah 16 kali lipat lebih mahal ya. 16 kali lipat lebih mahal, berarti sudah bagiannya sudah sangat banyak ya. Mungkin untuk naik lagi, kalaupun bisa sudah sangat terlalu tinggi ini sebenarnya ya. Yang kedua, dari segi maksimal beli ya, ini di 4 ribuan, berarti sekarang sudah 2,8 kali lebih mahal. Jadi kalau beli sekarang istilahnya kita ini harga sangat premium ya, luar biasa ya. Artinya apa? 2,8 kali lebih mahal. Kalau kita beli di saat ini, kita harus menambah dari harga seharusnya 2,8 kali lebih mahal ya. Plus ini sudah sangat di atas ya. Bisakah Bagger misalnya? Bisa, cuma terlalu besar, sudah tinggi harganya, tidak terlalu tinggi ya. Baik, sehingga valuasinya kita katakan di sini mahal. Namun mahalnya di sini ya, kita ubah saja mungkin warnanya supaya ada sedikit pembeda ya. Namun mahalnya di sini ya bukan karena perusahaannya rugi, tetapi karena untungnya besar sehingga ya harganya naik tinggi. Meskipun ada hal-hal lainnya misalnya, tetapi ini jelas bahwa ada euforia karena keuntungan yang sangat besar. Dari segi dividen juga sebenarnya perusahaan sudah membagikan dividen yang sangat memenuhi keinginan ya, hanya 64%. Jadi sebenarnya di sini perusahaan juga sudah sangat peduli dengan investor, hanya saja tadi harganya sudah terlalu tinggi saja ya. Baik, kemudian dari segi ketahanan perusahaan juga free cash flow-nya 33%, sangat luar biasa. Hutang ini hanya di bawah 50% juga. Jadi semuanya pada dasarnya perusahaan ini, kalau menurut saya ya, pada dasarnya perusahaan ini sangat bagus ya, sangat baik, sangat bagus dan sangat baik ya. Hanya saja valuasinya yang sudah mahal, itu saja sebenarnya ya, valuasinya yang sudah kemahalan ya. Untuk hal yang lainnya tidak ada masalah ya, cuma di sini satu saja yang kita tunggu, harganya turunlah dulu menjadi ke area yang lebih baik ya. Kalau kita berinvestasi di sini misalnya mengharapkan dividen, tentu saja tidak bisa. Kalau mengharapkan capital gain, harganya sudah tinggi ya. Seperti itu saja. Bagi Anda beli di bawah, tentu saja ini sudah sangat bagus ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk saham BTPS dan Bian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.